Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kabar kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Pada hari ini anak-anak belajarnya di rumah saja. Bapak akan menyampaikan materi melalui daring atau video yang akan Bapak sampaikan sesaat lagi. Namun sebelumnya mohon maaf kalau tidak berkenan dan tidak terpaksa, kalian harus menyimaknya sampai selesai. Materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu untuk kelas 5, tema 2, subtema 1, pelajaran PKN. Materinya yaitu tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita meskipun masih anak-anak, kita juga punya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Coba dilihat selanjutnya. Anak-anak tahu nggak arti dari tanggung jawab? Mungkin kalian sering mendengar kata tanggung jawab dari orang tua kalian atau dari teman kalian. Kamu harus tanggung jawab. Maneh kudu tanggung jawab. Naon sih? Tahu nggak arti dari tanggung jawab teh? Tanggung jawab bisa diartikan adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan bangsa dan bernegara, serta kepada Tuhan yang Maha Esa, atau untuk kita sebagai muslim orang Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalian harus tahu dulu, harus katalar heula arti dari tanggung jawab. Kita ulang lagi ya. Tanggung jawab itu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Contoh, kalian sebagai pelajar punya tanggung jawab untuk belajar. Kalian sebagai anak punya tanggung jawab sebagai anak. Dan lain sebagainya. Berikut adalah jenis-jenis tanggung jawab yang akan dipelajari pada hari ini. Yang pertama ada yang disebut dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab kanggo urang nyalira. Anu kadua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang disebut keluarga itu ada yang disebut ayah, ibu, dan anak. Yang ketiga, ada jenis tanggung jawab terhadap masyarakat atau yang sering disebut dengan lingkungan. Keempat, ada juga disebut tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan kelima, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bahas dulu sedikit sebelum masuk materi, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa saja yang harus kita tanggung jawab terhadap diri sendiri? Kita sebagai manusia punya kewajiban kepada diri kita sendiri. Yang pertama, yaitu menjaga keamanan diri kita sendiri. Kita harus bisa menjaga diri kita dari serangan-serangan. Contohnya, kita menjaga dari musuh kita supaya kita tidak terluka. Kita menjaga dari hewan supaya kita tidak diserunduk oleh hewan itu. Dengan cara apa? Ya, kita harus bisa bela diri. Kita harus bisa melawan jika ada orang yang mau jahat kepada kita.
tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kita. Kita harus sering mandi. Minimal mandi itu sehari 2 kali. Agar tubuh kita tetap sehat. Agar tubuh kita tidak terserang penyakit. Supaya tubuh kita tekuluhe. Kita harus bisa menjaga kebersihan kita. Selain mandi, kita juga harus bisa menjaga gigi kita dengan cara menggosok gigi. Dengan sikat gigi. Jangan pakai sikat yang lain. Harus pakai sikat gigi. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan gizi seimbang. Kita harus makan. Makan bukan berarti kita terus makan. Kita makan harus teratur. Makan kita harus 4 sehat 5 sempurna. Jangan banyak jajan. Uangnya disisihkan saja. Yang keempat, kita harus bisa menjaga perkataan dan perbuatan kita. Kita harus bisa menjaga perkataan kita kepada orang tua kita. Kita harus bicara yang lemah lembut, yang lemes. Tidak boleh kalian berbicara dengan kata-kata yang kasar. Dan berbuat juga yang baik-baik saja. Tidak boleh menendang teman, tidak boleh melawan kepada orang tua, tidak boleh menghina orang lain. Yang kelima, yaitu bertanggung jawab dengan keputusan diambil. Upami urang entos gaduh niat, teras niat eta teh kedah dilaksanakeun. Upami urang gaduh niat tapi teu dilaksanakeun, maka Rasulullah disebut jami anu munafik. Nah, Allah jami munafik teh bakal disimpen dina siksa neraka. Jadi upami urang berjanji harus dilaksanakan. Itulah contoh-contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dilanjut. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap keluarga. Pasti kalian semua punya keluarga. Apakah kalian hidup sendiri di rumah? Tidak. Pasti di rumah ada orang tua kalian. Di rumah pasti ada ayah kalian, atau bapak kalian, atau abi kalian, atau padar kalian. Pasti juga ada ibu kalian. Bapak kalian itu bekerja dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhannya. Itu contoh bapak kalian melaksanakan tanggung jawab. Ibu kalian mendidik kalian, memasak, bersih-bersih rumah. Itu juga contoh tanggung jawab dari ibu. Apa tanggung jawab kalian kepada orang tua yang ada di rumah? 1. Menghormati orang tua kalian. Orang tua kalian, bapak yang bekerja, ibu yang mendidik, harus kita hormati dengan cara apa? 1. Dengan cara berbuat baik kepada orang tua kalian. Berbicara yang baik-baik saja. Berbicara yang sopan dan santun. Menghormati orang tua kalian bukan hormat gerak, tapi berbicara dan berbuat yang baik kepada orang tua. Jika kalian diperintah oleh ibu atau bapak, maka taatilah perintah itu. Tapi kalau ibu atau bapak kalian memerintah tidak baik, jangan ditaati. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan rumah kalian, terutama kamar kalian. Kalian harus suka beres-beres, minimal kamar kalian. Bantu ibu kalian membersihkan rumah. Bantu ibu kalian membersihkan halaman rumah. Bantu ibu kalian membersihkan kamar mandi. Ketiga, kalian harus jadi orang yang disiplin. Itulah contoh-contoh tanggung jawab anak terhadap keluarga. Nah, sekarang masuk kepada materi. Kalian hidup di masyarakat. Kalian adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Ada tetangga kita,
ada sahabat kita, ada teman-teman kita. Kita disebut dengan masyarakat karena banyak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat itu adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya. Berarti lebih dari 1, 2 juga termasuk masyarakat. Dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kalian pasti sudah tahu bahwasanya di Indonesia itu banyak budaya. Salah satunya ada suku bangsa. Coba kalian harus pahami, harus ketahui ada berapa suku bangsa yang ada di Indonesia itu. Pasti lebih dari 100 suku bangsa. Minimal kita harus tahu suku bangsa kita. Apa suku bangsa kita? Kita orang Jawa Barat, kita orang Bandung, pasti suku bangsanya adalah suku Sunda. Sana suku Jebrang, tapi suku Sunda. Jadi masyarakat itu adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Itulah disebut masyarakat. Kebiasaannya sama, budayanya sama, bahasanya juga sama. Itulah masyarakat. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kita tadi sudah tahu bahwa arti dari tanggung jawab dan masyarakat. Kita gabungkan, apa sih tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu? Di sini ada ku Bapak tos ditulis. Ternyata tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Urang ulah kuulen, urang harus melaksanakan tugas sareng kewajiban sebagai warga masyarakat. Nanti Bapak jelaskan apa tugas dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kita lihat ada 4 tugas dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kita baca saja. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Dan yang keempat adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi, penghinaan, diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Kita bahas satu persatu ya. Apa saja Ji? Contoh-contoh dari tugas sebagai warga masyarakat. Yang pertama kita sudah tahu. Tugas kita sebagai warga masyarakat adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya, kita harus ronda. Apakah kita sudah ada daftar ronda di lingkungan kita? Coba tanyakan kepada orang tua kalian. Apakah ada daftar ronda tidak di lingkungan kita? Atau yang sering orang kota mah disebutnya Siskamling. Artinya adalah sistem keamanan lingkungan. Jadi ada sekelompok masyarakat diberi tugas untuk melaksanakan kewajibannya untuk menjaga keamanan. Keamanan dari apa? Supaya lingkungannya aman. Supaya lingkungannya tidak ada yang mencuri. Jika ada orang sakit, kalau ada ronda bisa membantu. Ronda teh lain ngagandengan hungkul ngadurukan hungkul pagar batu di berulah. Jadi menjaga keamanan lingkungan supaya masyarakat yang ada di lingkungan kalian itu terasa aman karena ada ronda. Coba Aina tanyakan kepada bapak kalian, apakah bapak kalian suka meronda atau tidak? Kalau suka, kapan rondanya? Kalau tidak, kenapa tidak ronda ya? Itu menjaga ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kita lanjut, dan yang kedua, kewajiban sebagai masyarakat adalah menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Kita sebagai warga masyarakat
harus siap, harus mau, harus turun dalam bergotong royong. Itu tanggung jawab kita, membantu kepada masyarakat yang lain. Jika ada tetangga kita yang kekurangan atau yang disebutnya tekismin, kita bantu dengan memberi makanan, contohnya itu. Atau kita membantu kuriak. Kuriak atunya ieu mah disebut teh bangun rumah, kita bantu. Ulah yang diburuhan nggak bantu mahnya. Kita bantu, itu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kita sebentar lagi kita Agustusan, yuk kita rame-rame memperingati hari kemerdekaan kita, bergotong royong melaksanakan kemeriahan untuk mengingat masa lalu bagaimana orang tua kita dahulu berjuang ingin memerdekakan Indonesia. Kita berjuang dalam bergotong royong untuk memeriahkan, memperingati hari kemerdekaan. Di sini ada gambarnya ya. Yang keempat, kita tidak boleh saling menghina. Kita harus saling mencintai, menghargai, menghormati kepada orang lain. Kita hidup di masyarakat pasti beda-beda. Ada yang tinggi teman kita, ada yang pendek, ada juga yang putih, ada juga yang hitam, ada yang gendut, ada juga yang kurus. Kita harus saling menghargai, menghormati, dan mencintai. Kita lanjut. Yang keempat, kita harus menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat. Kita tidak boleh menghina orang lain, kita tidak meledek orang lain, kita juga tidak boleh marah kepada orang lain. Anak-anak, pangitan sakitu anu ku Bapak tiasa didugikeun kanggo tugas salajengna nyaeta, coba kalian tulis apa saja yang kalian ketahui tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kalian tanya kepada orang tua kalian yang ada, kalian tanya kepada ibu kalian, kalian bekerja sama dengan orang tua kalian dalam mengerjakannya, supaya ada keakraban antara anak dan seorang orang tua. Kita tutup aja ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.